Oke guys, jadi setelah mencoba beberapa jenis roller set, nih kalau kalian lihat, gue tuh udah punya banyak, gue udah punya banyak banget nih. Ini 6, mungkin gue udah punya 30-an roller. Jadi kenapa gue beli sebanyak ini? Karena gue pengen coba mix and match gitu, yang mana yang pas buat cipit untuk di mesin 125 cc ini. For your info, Cipit itu mesinnya 125 cc ke 3V iGate. Nah, LX 125 cc 3V iGate itu, for your info, roller standar bawaannya itu 19 gram. Awalnya gue juga nggak percaya seberat itu ya. Jadi kayak anjir, berat banget gila 19 gram. Kayaknya nggak mungkin dah 19 gram. Soalnya kayak Vespa Triv itu lebih kecil, sprint bahkan cuman 14 kayaknya. Dan gak logis aja kenapa motor cc-nya sekecil ini dikasih roller seberat itu gitu. Aneh ya. Tapi itu yang bener sih guys. Maksudnya gue nemuin bahwa memang 19 gram itu yang paling apa ya, yang standar banget. Jadi yang mesinnya dibuat nggak ngegerung dan lebih enak gitu. Nah, setelah nyoba beberapa roller, jadi di sini gue punya beberapa set. Ada 10 gram, 12 gram. nih Ini 10 yang ini nih. 10 yang ini Kawahara. 12 gram itu gue punya nih yang ini. Bentuknya beda tipis tapi mirip-mirip. 13 gram. 13 gram yang warna biru. Terus gue punya lagi 15 gram. 15 gram ini Dokter Puli nih. Terus gue punya yang ini 19 gram. Yang ini ori Vespa nih kelihatannya. Warnanya ada warna kuningnya di sini. Ini 19 gram. Jadi gue punya berapa set tuh ya? 10, 12, 13, 15, 19. 5 set. Gue punya 5 set, 5 kali 6 ya, kurang lebih 30 lah, 26 lah, karena ada yang nggak lengkap, ada yang cuma 3. Nah, dari hasil mencoba, gue tuh nyoba di awalnya di 10 gram all, terus 10 mix ke 13, 13 mix 15, 15 doang, habis itu 15 sama 13, sama 19. Dan masih banyak percobaan lain-lainnya. Yang gue temuin adalah makin ringan roller itu RPM mesin makin tinggi untuk bergerak. Testing 10 gram roller Kawahara rata 66 ya. Ini pakai roller Kawahara 13 gram. Kita tes ya. Ini menggunakan Dokter Puli 15 gram rata. Kita coba ya. Ini tes menggunakan 15 gram 3 Dokter Poli sama 19 gram standar Vespa LX. Kita coba. Sampai situ dulu, itu nentuin sih kalau kalian lebih sukanya tipenya gimana nih berkendaranya. Apakah kalian lebih suka yang kayak mesinnya tuh agak ngegerung untuk bisa baru start gitu. Karena beda orang beda style ya gitu. Ada juga orang yang suka startingnya tuh mesinnya udah gerung gitu, udah RPM tinggi supaya kayak lebih ngelaju lah, orang ngomongnya gitu. Kalau rumah kalian banyak tanjakannya, ini juga penting karena kalau mesinnya terlalu diem, maksudnya terlalu santai, ya
ya motornya nggak mau nanjak gitu, ibaratnya kayak naik mobil pakai gigi satu lah. Kalian kan pasti RPM-nya tinggi kan, itulah yang bikin mobil ngelaju gitu dan enteng gitu. Jadi yang gue temuin setelah mencoba mix and match ini adalah kalau kalian pakai roller yang makin ringan itu bener tenaga mesin semakin ringan juga. Jadi RPM tuh lebih cepet naik gitu. Logika simpelnya adalah kalian pernah lah ya main-mainin kantong belanjaan kalau kalian habis belanja ke warung gitu. Nih guys, nih mohon maaf mak, pinjam dulu belanjaannya tadi. Jadi ini logika simpelnya nih guys. Jadi kalau kalian pakai roller yang ringan, roller yang berat, ini kan anggaplah ini roller ya, di sini isinya tuh roller. Ini berat. Kalau kalian puter nih, tuh, kalau kalian puter, otomatis apa? Tenaga yang dibutuhkan buat muter itu besar. Jadi kalian butuh tarikannya tuh besar gitu. Tapi kelebihannya apa? Kalian putarannya tuh solid, putarannya tuh kuat gitu. Jadi dengan tenaga yang besar tapi putaran mesin yang lebih rendah, kalian bisa ngasilin tekanan puli yang lebih solid gitu, lebih kuat. Jadi kalian gak butuh RPM tinggi untuk bisa menggerakkan motor. Nah, sedangkan bedain kalau misalnya ini gue kurangin, belanjaannya gue kurangin. Nih, rollernya ringan, cuma isi Nutrijel doang tuh. Kalau kita puter, nih, apa yang terjadi? Mungkin untuk untuk tenaga yang sama, ini bisa muter bahkan 2 kali lebih cepat gitu, lebih ringan. Jadi logika yang sama guys, tuh, untuk tenaga yang sama bisa muter 2 kali, 3 kali lebih putaran. Logikanya apa? Logikanya adalah sama seperti roller. Kalau kalian kasih roller yang ringan, mesin ini semakin ringan juga berputarnya. Jadi roller tuh untuk nyampe ujung sini, untuk nyampe ujung nih, dia nggak butuh susah-susah karena ringan dianya sendiri gitu. Sedangkan kalau kalian kasih dia berat, gaya sentrifugalnya pasti lebih besar juga, bener. Jadi putaran mesinnya nggak butuh terlalu besar untuk mencapai ujung gitu. Otomatis apa? Otomatis mesin lebih silent dibandingin kalau kalian pakai roller yang ringan. Nah kalau gue sendiri, gue adalah tipe orang yang nggak gitu suka motornya ngegerung bunyinya. Jadi kayak mesin penggiling aja, jadi udah berisik gitu baru awal. Gue nggak gitu suka, gue lebih demen yang lebih silent. Tapi gue menemukan bahwa 19 gram standarnya itu enak, tapi masih kurang enak kalau buat dibawa stop and go. Akhirnya gue menemukan racikan yang enak nih guys. Gue pakai 15 mix 19. 15 mix 19 ini kalau dihitung-hitung ya 15 kali 3 tambah 19 kali 3 bagi 6 gitu ya. Kurang lebih 17 gram. Jadi di 17 gram ini menurut gue udah enak. Stop and go jauh lebih enak dibandingin standar 19 gram. Mesin gak ngegerung, mesin silent banget sih menurut gue. Santuy banget, jadi di jalan tuh nggak berisik lah intinya gitu. Stop and go juga lebih enak, lebih enteng. Dan kalau kalian mau lebih enak lagi, misalnya jalanan tiap hari tuh macet-macetan, gantilah ini ke 15 rata. Menurut gue itu ya, karena 15 rata stop and go lebih enak lagi, lebih apa ya, mesin lebih, ya intinya lebih enteng lah, karena RPM bisa lebih cepet gitu naiknya dibandingin ini. Nah kalau 17 itu memang mesin lebih RPM lebih rendah untuk bergerak, tapi juga napasnya panjang guys. Jadi untuk roller mencapai ujung, neken si V-belt sampai maksimumnya gitu, sampai maksimum, itu butuh effort yang lama juga gitu. Jadi otomatis napasnya panjang sampai ke ujung nih, sampai kedorong, sampai napasnya tuh panjang sekali. Dan top speed lebih dapet ya guys. Jadi terserah nih, balik lagi ke preferensi berkendara kalian gitu.
Kalau kalian lebih banyak stop and go, macet-macetan, menurut gue 15 oke. Tapi kalau ke 13 ini menurut gue terlalu gerung. Apalagi 10 gerung banget. Bawa motor tuh ngebuka gas sampai dia jalan nih, rodanya muter, itu berisik menurut gue sih. Jadi gue nggak prefer ke 10 atau 13, gue prefer ke 15 atau ke 17. Itu sih guys. Jadi memang kuncinya itu ya ngurangin 2 atau 3 gram dari standar bawaan pabriknya. Itu udah cukup dan enak. Kalau ke 15 kan berarti 4 ya, 4 gram ya, sekitaran segitulah, 2 sampai 4 gram lah kurang lebih. Itu menurut gue udah enak dan udah cukup banget. Poin berikutnya yang perlu di highlight untuk dapetin performa motor yang lebih enak lagi. Nah, ini kalian juga mesti perhatiin guys. Per torsi itu gue ganti ke yang 1500 Kitako KTC. Nah, ini efeknya apa? Per torsi makin keras, puli sekunder akan makin gigit si wheel belt. Artinya apa? Artinya power tertransmisi dengan baik gitu, tanpa slip di kopling. Di puli sekunder nggak ada slip. Jadi power transfer lebih mantep, dan juga ini lebih enak lagi gitu buat dipakai buat jalan stop and go gitu-gitu. Kesimpulannya, variator kalian bisa pakein roller yang lebih ringan, 2-4 gram cukup. Jangan terlalu enteng, nggak enak. Kalau terlalu enteng terlalu berisik menurut gue. Dan puli sekunder kalian gantiin per torsinya dengan yang lebih keras sedikit. Untuk per kopling sih gue so far masih pakai standaran. Mungkin gue akan coba ganti juga, mau ngetes mungkin 1500 atau 1000. Mau coba cari dulu yang mana yang paling enak, nanti gue akan update lagi gitu. Nah, so far guys, ini adalah racikan yang gue temuin enak buat Cipit. Cukup sampai situ aja sih. Gue seneng karena Cipit bunyinya nggak berisik, udah nyantuy banget, tapi tetap enak dibawa stop and go ataupun nanjak. Itu sih guys yang gue dapetin dari membeli roller sebanyak ini. Sebenarnya nge-mix roller itu juga kurang direkomendasikan, tapi ya udahlah, kita juga susah dapetin 17. Ya udah, jadi kurang lebih begitu ya. Ini masangnya selang-seling kalau gue. Jadi ini yang 15. Ini yang 15 nih. Ini yang 19 sampingnya tuh. Segitu aja guys sharing gue hari ini. Jadi kalau buat gue suka di 17 gram atau 15 kalau mau lebih stop and go. Itu semua balik lagi ke preferensi masing-masing, terserah kalian maunya gimana, dan berpengaruh juga ke bobot berat kalian sih guys. Jadi kalian yang bisa ngerasain motor kalian tuh enaknya gimana gitu. Sekian dari gue, semoga kalian juga nemuin racikan yang enak buat motor kalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dah.